yang mewarisi tradisi itu, apa namanya, Kesultanan Mataraman itu, nyuwun sewu, ada Bilal ketika sholat tarawih. Jadi kalau kita sholatnya 20 rakaat itu tiap 4 rakaat ada penyebutan nama khalifah, penyebutan nama Khulafaur Rasyidin. Saya dulu pokoknya nganggap saya nesu itu, bid'ah ini. Saya tanya simbah saya, itu kenapa toh? Kok kayak begitu? Engko sekle, ceritanya begini. Dulu ketika Islam masuk ke Nusantara, ternyata ada yang ikut pengen dompleng, yaitu orang-orang yang membenci Khulafaur Rasyidin. Mereka tidak suka pada Khulafaur Rasyidin. Itu ada yang pengen dompleng dakwah ini. Makanya salah satu dalam legenda Jawa itu, Wali Songo itu ada yang namanya Syekh Siti Jenar. Kenapa disebut Siti Jenar? Siti artinya lemah, Jenar itu abang, tanah merah. Itu adalah tanah yang tersiram darah Husain radhiyallahu anhu, tanah Karbala. Jadi dia datang juga sebagai seorang mubalik ke Nusantara, berdakwah dan memang dapat pengikut. Di dalam naskah Babat Pangeran Adilangu tentang murid Syekh Siti Jenar namanya Ki Kebo Kenongo yang berkedudukan di Pengging, Boyolali, yang kemudian dituduh bughat, memberontak, membangkang kepada Kesultanan Demak. Itu Ki Ageng Pengging itu punya 2 ekor anjing. Anjing ini dia lempari batu kalau sedang marah. Anjing ini oleh beliau diberi nama Abu Bakar lan Ngumar. Jadi kebenciannya sampai di level itu. Maka kata kakek saya, beliau mengatakan, maka para raja dinasti Mataram itu mengkreasi satu amal, sebenarnya bukan amal, tidak termasuk di dalam sholat, dia diletakkan di luar sholat, hanya sebuah perkataan untuk menjaga masjid-masjidnya dari pengaruh Syiah. Caranya bagaimana? Al-Khalifatul Ula, Amirul Mukminin Abi Bakr Siddiqi hal tardu'an. Maka dijawab, nardu'an. Al-Khalifatul Tsani Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu hal tardu'an, nardu'an. Nah, pertanyaan kemudian dijawab hadirin, nardu'an ini untuk menjaga rakyat Mataram dari pengaruh Syiah. Ternyata begitu caranya. Nah, saya tanya, mau enggak jadi bid'ah boh itu? Wow, enggak ada tuntunannya kok melaksanakan yang seperti itu. Yo dianggap bid'ah yo piye yo le, ning itu ketika itu diperlukan untuk menjaga akidah. Ya, orang Syiah ikut tarawih di situ mesti enggak kuat. Mesti metu, enggak kuat itu kalau kemudian dengar yang begitu-begitu di dalam tarawih. Makanya itu menjaga akidah masyarakat awam. Turno yo le, wong itu kan di luar salat. Wong di luar salat ki kowe takon karo jejermu. Ngelak ora e? Terus dijawab mboten. Ngono kuwi ngelak ora e? Ngelak. Ngono ki ora? Nggih pareng. Ha mosok takon kowe rido karo Abu Bakar pora. Ngono kok ora oleh. Lah ya oleh to le. Jadi ini bahasa kakek saya ketika menjelaskan bahwa yang seperti ini dulu dipakai untuk menjaga akidah. Masya Allah, kalau itu benar, memang demikian keadaannya, betapa luar biasanya bagaimana para ulama ini kemudian menjaga kita semua, masyarakat awam, dari pengaruh-pengaruh yang berbahaya.